Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurpridensyah, NIM 1811310072. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Media Massa. Yang pertama adalah, apakah yang disebut dengan media massa? Jelaskan. Dan yang kedua, apa perbedaan pers konvensional dengan pers online? Dan yang terakhir adalah, apa makna manajemen? Jelaskan secara umum beberapa unsur manajemen berikut, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Baiklah, yang pertama adalah media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi atau belajar sosial. Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. Selanjutnya adalah, apa beda pers konvensional dengan pers online? Pers konvensional atau media konvensional merupakan media yang terbit tiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W plus 1H, serta media cetak yang memiliki audiens terbatas. Berita pada media konvensional ini disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, dan lain-lain. Sedangkan pers online atau media online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi atau internet dengan jurnalisme konvensional dalam satu ruang, yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang yang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Dan yang terakhir, apa makna manajemen? Dan jelaskan secara umum beberapa unsur manajemen berikut, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Makna dari manajemen itu sendiri, manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan atau planning diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan yang kerja yang tertentu. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, yaitu perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Dan di sini juga ada unsur-unsur dari manajemen itu, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan ini merupakan fungsi manajemen yang pertama. Ini nampak bahwa dalam proses perencanaan tercangkup penentuan tujuan yang layak serta bagaimana tujuan itu dicapai secara lebih rinci. Penentuan tujuan merupakan syarat mutlak dalam sebuah rencana, dan karena tujuan itu merupakan sesuatu yang harus dicapai, maka diperlukan penentuan cara mencapainya sesudah memahami tentang kondisi lingkungan di mana organisasi itu berada. Dan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu perencanaan yang sudah dibuat pada dasarnya untuk dilaksanakan. Dan untuk itu diperlukan pengaturan hubungan-hubungan di antara berbagai sumber yang ada. Dalam konteks ini, langkah perorganisasian mutlak diperlukan. Dan ada juga actuating atau pelaksanaan. Menurut G. R. Terry, actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Ada juga controlling atau pengawasan. Dari pengertian tersebut, pengawasan merupakan langkah pengendalian agar pelaksanaan dapat sesuai dengan apa yang direncanakan, serta untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Karena rencana merupakan patokan atau kriteria penting agar pengawasan dapat terlaksanakan dengan efektif. Dan yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi penjualan atau produk dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.